Ya, Waalaikumsalam. Ustaz. Saya Ustaz. Ya, Mas Ustaz. Mu. Masmu Ustaz. Oke. Ana Abda Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam kajian penuh berkah ini, baik melalui Zoom maupun siaran langsung di kanal YouTube Nahyes Gontor Putri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Izinkan saya, Dwi Ranita Tarigan, sebagai moderator pada malam hari ini, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena teman-teman Angkatan Gontor Putri 2005, Nahya Ziva Demaila, telah menyempatkan waktu untuk hadir dan mendukung acara ini. Alhamdulillah, telah hadir di tengah-tengah perjumpaan Zoom kita, narasumber kita, Ayahanda, yang sangat kita hormati dan teladani, Abu Nal-Fadil Al-Mukarram Al-Ustadz Hidayatullah Zarkashi MA. Kehadiran beliau tentunya menjadi berkah tersendiri dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini. Hal Ustadz, ahlan wa sahlan biudurikum Ustadz. Tapi sebelum kita memulai kajian kali ini, ada baiknya kita sejenak mengirimkan doa bagi sahabat-sahabat kita yang sedang tertimpa musibah banjir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan juga Allah gantikan semua kesulitan dengan kemudahan dan juga keikhlasan dalam menghadapi semuanya. Tak lupa kita doakan juga kepada teman-teman yang belum bisa hadir pada malam hari ini dikarenakan berhalangan ataupun sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan, dan kemudahan dalam segala urusan. Untuk menyegarkan suasana, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Layar terkembang, kapal pun melaju. Angin berhembus di lautan biru. Mari kita bersama luruskan niat yang satu, agar ruh keikhlasan senantiasa menyatu. Amin, amin. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di zaman di mana keikhlasan seringkali tergerus oleh ambisi dan juga kepentingan pribadi. Dan banyak dari kita yang mungkin beramal, namun terkadang niat ikhlas menjadi hal yang langka. Dan kita sebagai alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, pasti mengenal betul panca jiwa yang menjadi dasar kehidupan di pondok pesantren kita. Dan yang nomor satu adalah keikhlasan. Dan keikhlasan inilah yang menjadi ruh dari setiap amal kita, yang menjadikan segala usaha kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa keikhlasan, amal baik yang kita lakukan bisa jadi sekadar ritual kosong tanpa makna. Maka tanpa berpanjang kalam, marilah kita sambut bersama kajian implementasi ruh keikhlasan yang akan disampaikan oleh ayahanda kita, Al-Ustadz Hidayatullah Zarkashi MA. Li Ustadzina Al-Fadil, faltafaddal mashkura. Adlan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wadih sauti. Wadih Ustadz. Wadi Ustaz, wadi insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala umuri tarbiyati wa ta'lim wa ala umuri al-idar wa tanzim fi buyutikunna wa jami'ul umur fi hayatina. Wassalatu wassalamu ala nabiyina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina jami'an. Amin amin ya rabbal alamin. Banati al-azizat, bagaimanapun juga pertemuan seperti ini dan pertemuan kemarin
Tidak ada kata yang tepat kecuali ya Allah, semoga apa yang kalian alami berkah. Allah yukawiki, Allah yukawiki, hanya itu. Ada dua kata itu yang bisa mewakili apa yang kita rasakan sekarang ini. Demikian juga kepada anak-anakku yang belum sempat hadir, ya mudah-mudahan ucapan mabruk Allah yukawiki itu sampai kepada mereka juga. Karena itu merupakan doa. Semoga berkah. Itulah yang kita harapkan, yang kita doakan selalu, ya Allah. Anak-anak sekalian, sebetulnya untuk berbicara masalah keikhlasan ini, untuk lebih detailnya dan betul-betul mendetail, kemudian mewakili seluruh perasaan apa yang dirasakan oleh anak-anakku, rasa-rasanya tidak cukup karena memang waktunya sangat sempit. Untuk itu, ini permulaannya saya kasih ulasan. Habis setelah itu langsung to the point, menjawab ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Baru setelah itu anak-anakku boleh bertanya lagi, mudah-mudahan saya bisa jawab karena saya sendiri belum merasa apakah saya ini sudah ikhlas atau belum dalam setiap pekerjaan saya. Tapi paling tidak karena usia saja, ya karena usia maka saya memberanikan, siapa tahu ada pengalaman-pengalaman yang belum dialami anak-anak yang muda ini, kemudian itu bermanfaat, bisa kalian ambil. Tapi kalau kira-kira kurang bermanfaat, tambahlah dari referensi-referensi yang lain yang bisa lebih menguatkan anak-anakku dalam menjalankan apapun profesi yang anak-anakku jalani. Oke. Dari pertama, ikhlas. Ikhlas itu mensematakan Allah. Ustaz, bukan mengesahkan. Ya, karena mengesahkan itu sudah diambil yang lain juga, esa itu. Tapi mensematakan Allah maksudnya semata-mata karena Allah. Kalau di dalam buku yang kalian pelajari Fil Ma'had Zamanan itu ifradullah bil ibadah. Ifradullah bil harakat al-mahbubah. Itu namanya ikhlas. Ifrad afrada yufridu manahu mensematakan. Kalau kita berbuat apapun juga semata karena Allah, itulah sebetulnya arti ikhlas. Nah, karena ibadah itu dua macam, ibadah makulah wa ibadah mahdoh. Ini pertanyaan yang masuk ke kami itu semuanya ibadah makulah. Yang ibadah mahdoh sepertinya anak-anakku sudah komplit dan sudah selesai sepertinya. Kemudian yang ditanyakan juga, Ustadz, ini kita menjalankan keikhlasan di dalam yang sulit-sulit. Tapi anak-anakku nggak ada yang bertanya bahwa gimana Ustadz menjalankan keikhlasan itu di dalam yang mudah-mudah. Dalam kehidupan yang bahagia itu gimana kita ikhlas itu. Itu nggak ada pertanyaan. Yang ada adalah yang sulit-sulit semuanya itu. Ya bolehlah, saya ikut aja. Ibadah mahdoh tidak dibicarakan, yang dibicarakan ibadah makulah. Ibadah makulah yang dibicarakan, yang harus dibicarakan banyak, tapi rupanya dipilih di dalam keluarga, bersama anak, bersama suami, bersama ibu, bapak, paman, anggota keluarga yang dimana kita tinggal di situ, di tempat pekerjaan. Rupanya yang dipilih anak-anakku itu. Bolehlah kalau gitu. Kalau mahdoh wal makulah, berarti yang makulah itu seluruh apa saja yang disukai Allah. Di rumah, di pasar, di kantor, di lembaga pendidikan, di tempat profesi, dokter, insinyur, dan lain sebagainya, itu semuanya makulah. Nah, kalau makulah, padahal ikhlas itu adalah masalah spiritual,
menrasionalisasikan ikhlas supaya antara otak dan hati itu cocok tuh gimana Ustaz? Nah, itulah pertanyaan yang ditanyakan sama anak-anakku. Nah, anak-anak sekalian, jadi yang pertama kali kita harus ketahui bahwa sejatinya ikhlas itu mensematakan Allah, mensendirikan Allah dalam niat kita, dalam kekhusyuan kita menjalankan apa saja. Gitu ya. Ini sebagai mukadimah. Berarti habis ini saya langsung masuk, waktunya udah mepet, saya langsung masuk. Ini yang ditanyakan pada kami pertanyaan. Nanti kalau belum terwakili silahkan boleh bertanya. Yang berhubungan dengan suami. Yang berhubungan dengan suami. Ini ada pertanyaan. Ustadz, suami itu belum pas gitu loh Ustadz. Belum tepat. Apanya? Kayaknya belum syar'i. Ya. Kayaknya belum baik. Padahal itu pilihannya ibu Ustadz. Oh, Masya Allah. Ustadz, penghasilan suami mepet. Kadang-kadang kurang. Bagaimana kita ikhlas menjalani kehidupan berumah tangga seperti ini. Kemudian ada lagi, suami kurang mendukung Ustaz, untuk menjalankan rumah tangga itu. Kurang mendukung dari segi kerapian, berantakan sana sini, bahkan meletakkan handuk sembarangan dan seterusnya itu. Ya. Tidak rapi, tidak cepat gitu loh, low profile apa slow motion, tanggapannya lambat gitu loh. Itu pokoknya suami itu kurang cocok gitu. Kemudian ada Ustadz, pokoknya keikhlasan itu sulit dijalankan apabila keadaan rumah tangga itu sedang sumpek, banyak dilanda masalah. Ini pertanyaan sekitar keluarga bersama suami. Padahal dengan anak pun kadang-kadang demikian juga. Oke, yang ini saja dulu saya jawab. Anakku, itu semua sebetulnya ya, kalau tidak terkecuali suami, anak, orang tua, siapapun yang ada tinggal bersama kita, itu adalah sajadah kita yang harus tetap kita pakai untuk beribadah. Jangan sampai sajadah itu tidak kita gunakan untuk menabung amal ibadah kita. Sejelek apapun atau secompang-camping apapun sajadah itu harus tetap kita pakai untuk beribadah. Rumusnya di situ. Terus ibadah itu gimana Ustadz? Ya sudah, ini to the point. Kalau ibadah sholat, itu syarat rukunnya harus komplit jelas. Berarti itu sah. Sholatnya sah. Tetapi apabila tidak ditambahi dengan kekhusyukan lillah, itu nanti fadilahnya kita tidak dapat. Dan al-khusyuk syai'aini. Sihatus salat, al-ibadah fil salat syai'ani. Sihatus salat wa tahasyu. Kalau salah satu saja ya mungkin sah. Tapi kalau khusyuk dan tidak sah itu tidak mungkin. Maka anak-anakku, saya berharap jalanilah tugasmu menjadi wanita di rumah, bisa menjadi anak, karena di situ ada ibu juga, sekaligus menjadi istri, karena di situ ada suami, sekaligus menjadi ibu, karena anak sudah datang,
atau menjadi majikan karena kita ada pembantu dan lain sebagainya, itu semuanya adalah sajadah kita. Nah, rinciannya kalau kita kepada suami sudah memenuhi tugas-tugas utama kita sebagai istri, sudah. Itu berarti anakku sudah tepat menjalankan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau seandainya suami itu masih tetap Ustadz diingatkan sulit sekali, padahal kami sudah ngalah, kami sudah ini, sudah itu, kok bisa? Ya, kan tadi saya bilang, sajadah kita sedang seperti itu. Dan itu bisa diperbaiki. Kalau sajadah yang betul-betul sajadah, diperbaiki, dicudi, dijahit itu, tapi tidak sebaik yang baru. Suami pun demikian juga. Bahkan kalau suami itu ada hati. Yang bisa merubah hati itu adalah yang sana, yang atas sana. Kalau begitu harus kita selesaikan dengan dua hal juga. Yang pertama, sihah, menjadi istri yang benar dengan tugas-tugas yang benar. Baru setelah itu khusyuk, ya Allah, saya melaksanakan ini karena perintah dan taat pada Engkau. Nah, kalau kita tambah, ya Allah, perbaikilah, robahlah, berilah hidayah kepada suami kami. Nah, itu berarti kita sedang menurunkan tingkatan itu, bahwa kita beribadah itu untuk suami, kebaikan suami, untuk dunia. Padahal para solehin itu sepakat, ibadah itu ada tiga. Tingkatan pertama mengatakan pokoknya semata pada Allah. Mau Allah kasih pahala, nggak kasih pahala, kalau Allah senang dan cinta pada kita, selesai. Turun, kalau umpamanya kita beribadah, menginginkan surga, menginginkan di akhirat, kehidupan di akhirat, itu di bawahnya. Yang di bawah lagi, itu kita menginginkan kemaslahatan dunia, termasuk kemaslahatan suami, kemaslahatan pembantu, kemaslahatan anak, kemaslahatan ibu, bapak, atau siapa saja yang ada di rumah. Itu tingkatannya seperti itu, anak. Nah, mari kita pilih yang mana. Kita pilih yang mana. Kalau di dalam Al-Quran, wa man yuridu thawabad dunya fa inna lillahi thawabud dunya wal akhirah. Kalau kita menginginkan thawabud dunya saja, jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya, itu sebut jangan tansa. Tapi intinya adalah akhirah. Maka kita, ini mudah-mudahan para suami tidak mendengarkan ini ya. Kalau mendengarkan nanti beda ajarnya. Disuruh pergi dulu suamimu. Jadi kalau umpama suami sudah kita jalankan tugas-tugas kita sebagai istri, kemudian suami masih belum berubah juga, maka tingkatan pertama, ya Allah, kami hanya menyerahkan seluruh urusan dunia saja kepada Allah. Kemudian kita turun, ya Allah, di antara keikhlasan kami, kabulkanlah doa kami untuk bisa merubah suamiku. Bisa berubah tidak? Insya Allah. La yuraddul qada'u illa bid-du'a. Tidak bisa merubah takdir itu kecuali doa. Tetapi doa syaratnya itu tadi. Ada syarat. Keikhlasan kita dalam menjalankan tugas sesuai dengan yang disyariatkan Allah, ya,
ada bocoran sedikit. Laki-laki itu Ustazah, anakku, laki-laki itu memang egois. Saya tahu dan saya juga seperti itu. Tetapi kalau sudah ditaklukkan istri dengan kesolehan, insya Allah tergerak hatinya. Insya Allah tergerak. Nah, tapi nggak usah bilang kepada beliau, Mas, saya sudah soleh, sudah begini, kok masih tetap aja? Ya jangan. Itu berarti mengurangi kesolehan, mengurangi niat ikhlasnya itu. Ya diam saja, serahkan pada Allah. Nah, kalau suatu ketika ketemu suamimu, saya pun akan katakan sama. Taklukkan istrimu dengan kesolehanmu. Kan sama sebetulnya. Cuma dia sekarangnya nggak dengar. Ya, dia nggak dengar. Jadi, ini sebetulnya menyangkut yang lain-lain juga ya. Menyangkut yang lain-lain juga. Kalau suamimu sekarang umpamanya masih keadaan sulit, masih pas-pasan, ukurannya seperti apa sih? Maksudnya pas-pasan sampai kita itu nggak bisa makan. Sampai kita itu mau mati. Kira-kira tidak. Selama masih bisa untuk dimakan, bisa untuk menguatkan kita sholat, menguatkan kita untuk beribadah, melaksanakan tugas. Itu berarti ya masih tidak apa-apa. Sudahlah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kalau mengukurnya cukup nggak cukup itu dengan ukuran orang, jangan. Ukuran yang memang Allah berikan pada kita. Ukurannya adalah suami yang seperti itu, ibarat sajadah yang memang mempunyai kekurangan seperti itu, tetapi harus kita mempunyai amal soleh. Maaf, hatta fi umuri ibadah mahu, fi umuri ibadahu, ana ta'ibtu wa ana kada, ana kada, khalas. Ya Allah, saya melaksanakannya adalah tugasku. Dan apabila tidak saya jalani, saya berdosa. Meskipun saya dalam keadaan seperti ini, ya Allah, terimalah amalku. Kan gitu. Itu sebetulnya. Ujiannya memang di situ. Kalau umpamanya Ustazah, anakku, ngomel, marah, ini, itu, nanti jangan. Jangan marah. Nggak tahu diri apa diri, enggak, jangan. Sudah laksanakan tugas, laksanakan itu lillahi ta'ala, dinginkan dulu hati, dinginkan dulu tugas. Kalau udah selesai, baru ngomong, maaf ya, tadi sama berusaha karena lillahi ta'ala. Udah, nanti lain kali gitu juga. Jangan bilang, anu udah ikhlas lo ya, awas lo ya. Nggak boleh. Nggak boleh, ya. Udah. Anak-anakku, kalau sudah kita jalankan seluruh tugas kita, kemudian kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika kita sholat di sujud terakhir atau setelah sholat, kita berdoa, berzikir, kita pasrahkan, apalagi kalau sholat tahajud, maka khalas. Seperti yang dijanjikan Allah, maqam mahmud. Maqam mahmud. Maqam mahmudah itu dalam tafsirnya itu nanti di akhirat. Di akhirat, di akhirat. Tafsir maka maqam mahmudah di akhirat. Tetapi orang solihin itu selalu mengatakan fil akhirati aidan wa fid dunya syaurna. Di dunia kita akan merasakan seperti itu. Sudah.
kalau kita tumpahkan itu semuanya dalam doa-doa kita, unek-unek kita tumpahkan kepada Allah. Ketika kita menumpahkan mungkin masih ada unek-unek mangkal dan lain sebagainya, tapi seluruh pekerjaan sudah kalian kerjakan, itu boleh menumpahkan seperti itu. Tumpahkan. Sampai anakku nanti merasa bahwa Allah Maha mendengar. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yahdillahu linurihi man yasha. Jadi kalau umpamanya kamu marahi suamimu, kamu ayeli suamimu itu, kemudian menjadi baik, mungkin gengsi itu. Suamimu gengsi. Tapi nggak usah diayeli, nggak usah ini, nggak usah itu, ya sudah. Kemudian kita doakan, insya Allah. Ya. Ini ada tip. Saya berkali-kali mendapatkan dari para solihin itu bunyinya begini. Tidak ada rumus di dalam agama, dalam apapun juga, dalam hadis, dalam Al-Quran nggak ada. Salat tahajud 40 malam berturut-turut dengan penuh keikhlasan dan setulus hati, lihat apa yang akan terjadi. Kemudian beliau sendiri yang jawab. Ini tidak ada. Tetapi kata-kata arba'in itu ada di dalam Al-Quran. Thalathina yauman, Musa diuji oleh Allah thalathina yauman wa atmamnahu bi'ashrin. Ditambah 10 menjadi 40. Fatamma Musa limiqati rabbina. Kemudian Musa dianggap bisa memenuhi ujiannya itu. Wa kallamahu rabbuh. Dah Nabi arba'ina sanatan. Nah, apalagi ada hadis salatu perlu salatuhu arba'ina yauman. Maka kata-kata arba'in ini diuji cobakan oleh para sholihin itu ternyata dampaknya dahsyat. Kemudian kalau ditanya, lakin ba'da arba'in ma fi syai' kaifa Ustaz? Rubbama fi muskilah fi salatina. Rubbama fi muskilah. Lam yatim. Kalau tadi watamma Musa limiqatina berarti nahnu lam natim. Itu aja. Ya. Ini untuk yang di rumah. Jadi kalau ditambah lagi anakku saudara, usykurillah. Masih banyak di sana mereka-mereka yang belum punya suami, belum punya anak, belum punya rumah, belum punya perabotan, masih banyak. Kita ada meskipun agak compang-camping, ya nggak apa-apa, kita pakai saja. Itu intinya, ya. Jadi gini, setelah ini kita kerjakan, kemudian ada perasaan kita itu gini, Ustadz, enak di dia tetapi nggak enak di kita. Iya kan? Masa kita suruh ngalah terus, ini terus, ini terus. Siapa yang ingatkan dia nanti? Enak aja itu. Saya enak di dia, nggak enak di kita. Dan ini sudah kita jalani Ustadz, sudah lama. Oh, komplit lah pokoknya. Ya, sudahlah, percayalah. Mughayyirul qulub. Subhana mughayyirul qulub. Subhana mughayyirul qulub. Subhana mughayyirul ahwal. Maha bisa untuk menjadikan apa saja. Dalam Quran, inna dzalika 'alaika yasir.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha samiun alim. Semuanya itu membuat kita menjadi teringat bahwa memang kitalah yang harus berusaha mengikhlaskan seluruh tugas-tugas yang harus kita jalani. Ini yang untuk suami. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nanti kalau kurang paham tanyakan lagi. Ustadz, ini di tempat kerja, Ustadz. Ini di tempat kerja ini banyak gangguannya. Di antara gangguan yang paling dahsyat itu adalah bernama bonus atau honor, Ustaz. Itu kadang-kadang mengganggu keikhlasan. Kalau nggak ada itu kadang-kadang kita juga males-malesan. Kalau ada itu ya agak semangat dikit gitulah kira-kira. Itu gimana, Ustaz? Ada tambah lagi. Di luar, Ustaz, kalau kita ikhlas begitu saja, justru malah banyak orang yang bahasanya mempelokodo kita, apa istilahnya, mempekerjakan kita, menjadi sapi perahan. Kita jadi sapi perahan, Ustaz. Jadi kita harus pandai-pandai juga dan harus ini, ya, bolehlah. Tadi kan kita sepakati, tempat kerja juga sajadah. Orang di sekeliling kita juga sajadah. Kemudian itu tadi yang bernama bonus sama apa tadi itu honor itu juga teman yang harus kita perlakukan. Nah, itu gimana, Ustaz? Halal wala haram, Ustaz. Anak-anakku ya, ini saya pribadi ya, saya pribadi. Khudi, idza kana mawjud khudi, idza kana ghairu mawjud la tasali. Kalau ada ambil. Ya. Kalau anakku ragu-ragu, jadikan itu menjadi berlipat ganda. Jadikan itu menjadi berlipat ganda. Berapa? 700 kali lipat. Diberikan kepada siapa? Kepada yang lebih berhak. Mayyukridullah qardan hasanan yudha'if lahu at'afan mudha'afan. Sapasana bila fi kulli sumbalatin mi'atu habba dan seterusnya, banyak pelajarannya itu. Ambil, jangan dibawa pulang ke rumah, berikan kepada yang berhak. Fakir miskin, anak yatim, dientah berentah. Ustadz, kenapa entah berentah? Soalnya kalau kamu tahu fakir miskin ya, nanti hati kita tuh masih ada saya kasih ini ya biar loyal, biar ini, biar itu. Nah itu enggak, entah berentah. Ustaz, kalau entah berentah itu, jangan-jangan itu nanti dipakai untuk beli rokok, Ustaz. Dipakai untuk beli pulsa, untuk main game. Dipakai untuk, pastikan hatimu bisa merem dan ikhlas. Ambil, kasihkan, dan tidak usah bilang sama suami. Kalau kita memberikan, tangan kanan, tangan kiri nggak usah lihat. Kenapa? Untuk menjaga keikhlasan. Sudah, berikan, tabung, titipkan pada orang lain. Supaya berlipat ganda, suatu ketika nanti kita ambil. Kapan? Di akhirat. Nah, kalau itu kamu merasa bahwa itu halal. Tetapi yang haram, jangan. Ustadz, mustabih Ustadz. Itu terserah kepada kalian tuh. Ini mustabih Ustadz, antara bersih dan antara enggak ini mustabih. Karena prosesnya tuh begini-begini ya. Kalau mustabih ya lebih baik jangan. Tapi kalau kira-kira ya halal, ambil. Kalau saya agak ragu, titipkan pada orang nanti di akhirat kita ambil. Betul ya.
Dengan demikian kita tetap kerja ikhlas bahwa kita bekerja tidak dihargakan, keikhlasan kita tidak dihargakan. Kita bekerja tetap menjalankan seperti itu. Orang-orang mengetahui, oh umpamanya orang-orang mengetahui, Fabana turid aidon hiya, biar aja. Fabana hiya turid aidon misluna, ya biar aja. Anggap saja itu adalah suara dari setan. Wilam akhud, sayang, malah diambil orang lain dan dipergunakan nggak benar. Lebih kita ambil, kita salurkan ke tempat lain. Ini untuk yang itu. Ini yang paling berat ini. Yang paling berat ini sebenarnya sama dengan suami, tapi ini paling berat lagi. Ustadz, ini salah paham atau karena beda selera. Juga beda watak, beda karakter, yang jelas pokoknya tidak cocok, tidak mempunyai kecocokan dengan satu, bapak atau ibu. Dengan saudara kandung, kakak laki, kakak perempuan, ada juga. Mungkin dengan paman, mungkin dengan bibi yang masih dekat atau tinggal serumah. Nih, yang paling berat juga, Ustadz. Akbar Syekh sama mertua, Ustadz. Nah, ini memang berat. Kita pakainya tetap Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi fala tuti'huma. Wa sahibuna fi dunya ma'rufa. Kan asalkan beliau-beliau tidak menyuruh kita untuk maksiat, tetap kita apa istilahnya? Kita khidmai beliau itu. Kalau tadi saya bilang sajadah, kepada ibu bapak saya nggak berani mengatakan sajadah. Itu adalah tugas kita, kewajiban kita menghormati orang tua. Terutama ibu. Justru ibu itu soal Ustaz. Kami anak putri itu lebih dekat dengan bapak. Kenapa? Anak saya itu satu perempuan juga. Tuh, lebih dekat dengan saya daripada ibunya. Kenapa begitu ya? Nggak tahu. Banyak sekali yang lebih dekat. Tapi banyak juga yang lebih dekat dengan ibunya. Kalau apabila di antara kedua beliau itu ada yang tidak cocok dengan kalian, sudahlah berusaha ambil hatinya. Ini masih secara rasional ya, masih makulah. Apa yang beliau sukai kerjakan. Apa yang beliau inginkan belikan. Apa yang beliau ini kan sediakan. Kalau beliau suka masak, masakan. Kalau beliau di rumah suka kerapian, rapikan. Kalau beliau dan seterusnya. Itu saja. Kalau beliau tidak suka berbicara keras, ya berbicara yang lembut, yang halus. Kepada kedua beliau sudah, itu ada tidak bisa ditawar, Ustaz. Tidak bisa ditawar. Nah, saya tambah dikit. Sebetulnya lebih susah mana, kita atau beliau? Beliau lebih susah daripada kita sekarang ini. Beliau mulai dari di kandungan sampai lahir, kecil, besar, itu semuanya kita sudah menyulitkan beliau itu. Wah, kalau dihitung, nggak bisa dihitung, saudara. Seperti kalian sekarang mempunyai anak semuanya itu. Itu semua kemudian digantikan, nggak bisa digantikan itu. Maka kalau kita dilihat oleh orang tua itu agak salah gitu saja, itu masih dimaklumi orang tua itu. Tetapi kalau menyakiti hati orang tua, itu orang tua sangat terasa.
Maaf. Seberapapun tingkatan intelektual beliau, ya, saya kalau ngomong dengan anak-anakku agak vulgar. Seberapapun tingkatan intelektual beliau itu, jangan dibantah. Jangan dibantah. Kenapa? Quran. Wala taqul lahuma uff. Aduh, aduh. Ya. Jangan dibantah. Jangan dibantah. Iya kan? Meskipun rasional kita mengatakan itu tidak benar, tapi selera beliau seperti itu, laksanakan. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai anak nggak tahu selera orang tua, karena memang kita masih muda. Kita masih muda, nggak tahu selera beliau. Tapi usahakan, ya Allah, saya akan menuruti beliau, apa kata beliau, dan terus seterusnya. Ya, itu. Kalau ternyata salah, kan beliau tahu sendiri ternyata salah, ternyata tidak berhasil, ternyata. Kalau tadi ada anakku yang mengatakan, suami itu pilihan ibu loh, Ustaz. Ibu sudah tahu, dengan antenanya itu sudah tahu. Maka ibu melihat anaknya bersama dengan suami yang pilihannya beliau ternyata belum tepat, itu doanya itu menggetarkan langit. Maka jangan menuntut, ini dulu ibu loh, nggak bisa. Jangan. Siapa tahu ini kita sedang diuji. Dia baik sebetulnya, cuman kita sedang diuji. Maka kadang-kadang kan begini, jangan ceritakan kejelekan suamimu pada ibumu. Nanti suamimu sudah berubah, itu masih nancep dalam hati ibumu. Ya kan? Itu kadang-kadang. Nah sekarang, kalau itu semuanya sudah terjadi pada anakku, jangan dituntutkan, jangan dikatakan ini dulu, buka istilahnya, istilahnya ya, jangan membalikkan itu, menyerahkan dan menyalahkan ibu, jangan. Sampai setingkat itu jangan. Masih ada jalan untuk baik, masih ada jalan. Selama suami tidak menyuruh kita maksiat, tidak menyuruh kita musyrik, itu suami masih baik. Orang tua pun tidak menyuruh kita itu masih baik. Sama. Ya, sama. Kemudian kalau sudah mentok betul sampai memang tidak bisa mendekati, karena sudah terluka sejak lama, saat kami dengan ibu atau dengan bapak itu sudah terluka lama. Anakku, berbicara kepada orang tuamu dalam sholatmu. Berbicara. Kalau kamu umpamanya tidak bisa mendekati ibumu, bapakmu dengan komunikasi yang masih sulit umpamanya, sudah komunikasikan di dalam sholat. Ya Allah, sampaikanlah perasaan baikku ini dan seluruh doa-doa yang kami panjatkan untuk kebaikan ibu bapak. Allah, Rabbana fir lana wa liwalidayya, jelas. Allahumma ba'athni wa ummi wa abi wa walidayya maqamam mahmud. Allahumma adkhilni wa adkhilhuma wa adkhil walidayya, kalau bapak ibunya ada, wa walidina jannata kamal abrar. Terus berkali-kali. Insya Allah beliau mendengar meskipun kamu berbicara di atas sajadahmu, tapi beliau merasakan. Karena antena yang kita pakai adalah antena yang sangat amat kuat. Satelitnya di antena. Dan itu bisa memancarkan pada beliau-beliau.
Percayalah. Percayalah. Itu secara rasional kita belajar baca-baca ya bagaimana teori dan teknik berkomunikasi dengan orang-orang yang salah paham dengan ini dengan itu semuanya secara rasional kita kerjakan, kita laksanakan. Kalau itu semuanya sudah mentok, maka kita pakai komunikasi melalui jalur yang lain tadi itu. Itulah sebetulnya yang sering kita ucapkan mahdhah wa ma'kulah. Rasional dan irasional. Yang rasional kita laksanakan ternyata mentok, maka yang irasional, yang spiritual ini insya Allah lebih dahsyat daripada yang rasional. Ini kepada Ibu Bapak. Pokoknya jangan ngeyel, asal tidak menyuruh kita untuk bermaksiat. Beliau sudah lebih capek daripada kita berkhidmah kepada beliau. Ya. Maka menebusnya itu rasionalnya, menebus dengan ketaatan penuh. Dengan berkomunikasi, dan kalau mentok baru setelah itu dengan sistem hikmatis atau yang tidak terduga itu tadi. Oke. Ini semuanya jurusan adalah mengikhlaskan apa kesalahpahaman Bapak Ibu dan jangan menyalahkan, jangan mengatakan ufin. Kepada anak, kepada ini juga itu sudah. Nah, ini ada sisa pertanyaan. Ustadz, apa artinya ikhlas pada Allah? Tadi sudah saya terangkan. Ikhlas pada Allah pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, apa mau diberi pahala, mau diberi ini dan timbalan dan lain sebagainya terserah. Kemudian ikhlas untuk masuk surga ya karena kita berpikir nggak apa-apa di dunia seperti apapun ya pokoknya saya menginginkan masuk surga ya Allah. Nah itu tingkatannya surga. Baru kalau ikhlas pada dunia ya seluruh permohonan seperti yang dianjurkan di dalam Al-Quran itu kita pakai semua. Doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya sudah diajarkan oleh Allah melalui cerita-cerita dan kejadian-kejadian ada. Padahal Allah itu ingin dengan rahmatnya memberikan lafaz-lafaz yang paling beliau sukai. Ya. Ada rumus dari para sholihin itu begini. Kalau kita berharap akhirat, dunia pasti dapat. Itu kata beliau. Dunia pasti dapat. Kalau kita berharap akhirat, dunia pasti dapat. Kalau kita mengharap keduanya, boleh. Itu kan yang diajarkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu diajarkan Allah. Maka nggak apa-apa, boleh. Kalau dunia saja, jangan. Kalau dunia saja, jangan. Kalau gitu, ya dua. Dunia dan akhirat. Jadi, man yuridu sawabad dunya, fa indallah sawabad dunya wal akhirah. Dua. Terus gimana Ustaz? Kembali. Wasta'inu bis sabri was salat. Mentok terakhir wasta'inu bis sabri wassalam. Nah, ada pertanyaan lain. Bagaimana meningkatkan keikhlasan Ustaz? Keikhlasan itu kita tingkatkan kekuatannya, kita kelihatan gimana? Ya, kalian sekarang sedang berlatih. Anak-anakku yang punya pertanyaan-pertanyaan ini. Supaya kuat latihan. Dan aku sudah dilatih sekarang dalam keadaan sulit, dalam keadaan ini, dalam keadaan itu sudah latihan. Maka insya Allah kalian nanti akan kuat iman. Ya, akan kuat teman. Jangan lupa untuk mensyukuri yang ada. Bersyukur itu susah.
maka Allah pun mengajarkan doa supaya kita kuat syukur. Auzi'ni an ashkura nikmataka. Itu kalau bahasa artinya istilahan, ya Allah berikanlah kami kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat kepada kami dan pada kedua orang tua kami dengan berbuat amal soleh, kan gitu. Rabbi auzini an nashkura nikmataka allati an'amta alaiya wa ala walidayya wa an na'mala salihan. Berarti auzi'ni an a'mala salihan. Kuatkanlah kami untuk berbuat kebaikan. Ini Allah mengajarkan pada hambanya karena saking kasih sayangnya Allah pada kita. Ini ada seperti sisa pertanyaan lagi. Ustadz, mati itu kan yang pas husnul khotimah, Ustadz. Jadi rasa-rasanya belum ikhlas kalau mati, Ustadz. Kalau hutang saya belum selesai semuanya. Ah, ya betul. Ya betul. Terus madana amal, Ustadz? Ya berusaha lunasi. Kita berusaha lunasi. Gimana caranya? Kita mendapat, astagfirullahaladzim, kita mendapat 10.000, jangan dipakai seluruhnya. Mungkin yang 1.000 kita pakai untuk menyaur hutang. Harus kita sisakan. Pada 10 keperluan saya 15, Ustaz. Iya. Ya, semampu anakku menabung untuk melunasi itu. Insya Allah yang 1.000 itu nanti akan cepat beranak pinak dan bisa menutupi. Itu. Ada pertanyaan lain? Saya kira hanya itu saja. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan lain, saya catatnya kemudian saya jawab. Ya, silakan anak-anakku. Ya, syukran katsir Ustadz, Masya Allah. Ini ada pertanyaan Ustadz dari kolom chat. Boleh saya bacakan Ustadz? Ya, silakan. Oke, Bismillah. Ustadz, Ana mengelola lembaga pendidikan, tapi semua lembaga ini didirikan oleh bapak Ana dan adik-adik diserahi untuk mengelola semuanya. Ana sempat merasa tidak sanggup Ustadz, dan Ana merasa kalau Ana lebih cocok dan maunya jadi orang biasa saja, mengurus rumah, ngajar biasa, dan hikmah yang tidak berat. Karena Ana khawatir perasaan tidak mampu ini membuat Ana tidak ikhlas, kadang bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah Ana sudah ikhlas dalam mengelola ini? Minta nasihatnya Ustadz supaya bisa ikhlas dan menjalankan amanah dengan baik. Ikut Ustadz, terima kasih. Ya, ini keikhlasan yang rasional juga. Berarti kita harus menghitung. Anakku, Ustazah, sebetulnya pekerjaan itu bisa kalian hitung. Waktunya dan kemampuan Ustazah. Kalau Ustazah mempunyai waktu untuk itu, gak apa-apa, bismillah, kerjakan. Kalau memang tidak mempunyai waktu, dan terutama suamimu juga keberatan tidak mengizinkan, lebih baik ikut apa kata suami. Tuh. Ya. Maka kamu ikhlas karena memang taat pada suami. Seperti yang pertama tadi. Taat pada orang tua selesai setelah kita mempunyai suami. Tetapi orang tua tetap menjadi konsultan yang baik karena beliaulah mempunyai pengalaman-pengalaman yang melebihi dari anak-anak muda. Insya Allah anakku mampu dan bisa laksanakan. Tapi kalau memang menghitung dengan suami dan menghitung dengan anak-anak dan menghitung dengan yang lain-lain, anakku tidak mampu, ya silahkan untuk dibicarakan mengundurkan diri. Ya, tapi syaratnya apa benar sajadahmu yang itu kamu tinggalkan
dan sajadahmu yang lain itu akan lebih membuat kamu banyak amalnya? Itu pertanyaan. Apakah kamu meninggalkan sajadah yang lebar itu, kemudian kamu ambil sajadah yang kecil, di rumah saja banyak, pahalamu itu lebih besar daripada sajadah yang lebar itu? Lihat. Apakah keikhlasanmu di sini dengan di rumah itu lebih baik kualitasnya dan lain sebagainya? Itu semuanya dibicarakan sama suami. Ya, ya. Kalau saya pribadi ya, selama anak-anakku alumni Gontor, mereka tahu bahwa anak-anakku mampu. Anak-anakku mampu. Minimal untuk menjadi penengah. Minimal untuk menjadi wasit. Minimal untuk menjadi saksi atas terjadinya apa saja di dalam lembaga tersebut. Itu ya. Bismillah alaikawiki man yasarana. Ya, silakan. Baik Ustadz, Masya Allah. Bagaimana teman-teman? Sebenarnya kalau ditanya banyak pertanyaan masih banyak Ustadz, tapi saya mengingat waktu Ustadz yang sudah kami sita ini 1 jam Sampai berapa menit lagi silakan. sampai Apa-apa. pukul berapa ini? Oh 15 menit lagi Ustadz. Bagaimana Ustadz? Kalau tidak ada pertanyaan, saya Saya khawatir bahwa dibombardir apa yang kami banyak chat, sampaikan Ustadz. tidak pas. Oke. Ya. Boleh saya bacakan mungkin ya Ustadz ya? Ada beberapa yang agak berbeda. Bagaimana menyingkronkan hati dan pikiran untuk hal yang menurut Allah itu baik dan bisa sampai pada keikhlasan yang hakiki sehingga bisa diterima oleh diri kita, baik dalam ujian ataupun hadiah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, serta amalan apa yang bisa dijadikan untuk tetap istiqomah dalam keikhlasan. Syukran Ustaz. Kurang lebih sama. Jadi begini Ustazah, sekali lagi ini adalah sesuatu yang makkulah, tapi sebetulnya mengandung mahtoh. Ya, ada 3 kekuatan yang kadang-kadang kita lupa. Itu pertama, harga diri. Harga diri, yang kedua akal sehat, yang ketiga iman. 3-tiganya. Harga diri santri itu kita khawatir kalau ada diri kita jatuh karena berbuat yang tidak benar menurut ukuran umum dan menurut agama. Itu kan berarti dengan harga diri saja kita sudah bisa kalau bahasa melebih daripada muruah. Menjaga muruah untuk tidak berbuat macam-macam itu membuat kita menjadi jujur, menjadi amin, ya kan? Bisa menjadi amin dan akhirnya kita bisa diberi amanat. Itu karena harga diri saja. Kalau meningkat, harga diri itu diperkuat dengan akal yang sehat, berpikir jernih, oke. Kemudian saya sering ditanya, Ustadz, kaifa makana al-mar'ah ada abanal qalbi wal aqli itu. Emosional perempuan itu lebih Ustadz. Itu gimana cara mengatasinya? Rumusnya yaitu tadi, akal kita itu sehat atau tidak. Terus gimana? Ngaca kepada orang yang kalian anggap betul-betul soleh. Curhat. Enggak tahulah namanya. Pokoknya ngaca. Cara berpikir saya seperti ini salah apa benar? Ya. Mengaca kepada orang lain. Kepada laki apa perempuan? Ya 2. Ya laki ya perempuan yang betul-betul bisa mengukur kesehatan otak kita ini bahwa alternatif yang mana yang paling benar menurut
otak dan menurut agama. Kan? Menurut otak agama. Kalau bahasanya itu hukum positif atau hukum syar'i kan gitu. Karena tidak semua hukum positif itu syar'i, tidak semua hukum positif itu syar'i. Yang tidak kita diskusikan di sini. Pokoknya seperti itu. Maka kita lihat akal sehat ini mengatakan seperti apa? Kalau mau dibatasi ya sudah akal sehat orang soleh gitu sajalah. Harga diri orang soleh, akal sehat orang soleh. Baru setelah itu diperkuat lagi dengan iman. Nah, kalau tadi bagaimana Ustadz menjaga keikhlasan itu sebetulnya pertanyaan bagaimana meningkatkan keimanan. Kalau kita tadi dengan akal kita berkaca, maka dengan keimanan pun kita harus juga selalu memberi nutrisi, vitamin, asupan kepada diri kita. Nah, asupannya itu dari mana? Ya karena kita diskusi sama orang-orang soleh. Kalau sekarang mungkin lihat, baca di YouTube orang-orang soleh itu, dengarkan, lihat, pelajari. Nah itu bukan kira-kira, pasti akan menambah kekuatan kita dalam beriman, nanti otomatis akan membuat kita lebih bisa ikhlas. Ya, 3, harga diri, akal pikiran, dan keimanan. Tadi latihan harus dilatih. Minimal mulai latihan itu bersyukur, mensyukuri apa saja yang telah diberikan kita, mensyukuri bahwa kita banyak tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kalau perlu ya mulai dari kecil sampai kalian di ma'had, sampai di rumah, di mana itu semuanya kalau dihitung lebih istilahnya lebih daripada orang-orang yang belum mendapatkan kita. Falidzalika la tangdzuril fawq daiman, tapi undur. Kalau orang lihat, kalau tadi saya katakan, Ustaz, ana raaitu sajadahnya orang lain itu lebih bagus, Ustaz. Sajadah orang lain benar-benar bagus, Ustaz. Iya, jangan lihat sajadahnya orang lain, lihat sajadah yang lebih lecek daripada sajadah yang kita punya. Kan itu. Nah, jangan sampai kalian terguyur untuk meminjam sajadahnya orang lain. Naudzubillah itu. Kalau tadi kan ana qultu az-zawj adatun sajadatun. Cuma pada nasta'ir lan nurid ana ta'abad ya nggak bisa. Ya, naudzubillah. Jangan melihat sajadah tetanggalah yang baik, kita bersyukur apa yang kita punyai ini. Kemudian kepada anakku yang bagaimana memperkuat memperkuat itu tadi sudah kami sebutkan tadi ya kita latihan. Kalau ada kesulitan ini latihan. Kedatang lagi ini masih ujian. Jadi ibarat seperti ujian lah. Imtihan itu asharatu ayam gitu kan. Ya anggap saja kita masih yaumain, masih ada 8 lagi yang harus kita lewati kan gitu ya, kurang lebih seperti itulah anakku. Allah wiki. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah, jazakallah Ustaz. Sepertinya cukup ya Ustaz ya, karena tadi mungkin ada salah satu yang bilang yang agak menarik ya Ustaz ya. Tanda kita tuh sudah ikhlas itu apakah kita nggak boleh kecewa Ustaz, atau kita tidak boleh reaktif Ustaz? Gitu. Ya. Ada cerita begini. Ada seorang dalam cerita itu dia itu ragu ada honornya apa tidak, kita dikasih transportasi atau tidak, kita ini tidak. Kemudian berharap transportasi, padahal
dalam apa istilahnya, dalam ceramahnya lah kurang lebih, dalam ceramahnya tuh mengajak untuk ikhlas. Apa yang terjadi? Ternyata benar-benar tidak dikasih honor, tidak dikasih transportasi, bahkan saya ketinggalan bis, ketinggalan kereta, akhirnya malah mendapatkan musibah. Itu gara-gara kecewa atau gara-gara hatinya tidak bersih karena berpikir yang macam-macam. Ini kurang lebih ya seperti itu. Jadi kalau umpamanya ditanya, gimana tadi pertanyaannya, apakah kecewa itu Iya, bebas? Ya jangan kita sudah kecewa. sudah mulai berdamai nih Ustadz dengan segala cobaan, mencoba ikhlas. Hmm. Tapi ciri-cirinya kalau kita sudah ikhlas itu apakah sudah tidak ada kecewa ataupun apabila ada trauma-trauma yang timbul lagi itu masih belum ikhlas itu Ustadz. Ya, Gitu. oke. Ada yang mengatakan begini, Ustazah. Kita tanya pada diri kita. Eh, Kalau kita mengerjakan kemudian kita mendapat sanjungan, itu apakah kita ikhlas atau enggak? Kan yang kita inginkan sanjungan dan disukai Allah. Tapi kalau itu kecampuran bahwa kita ingin disanjung, itu enggak bisa. Maka dalam hadis, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kan itu dulu. Akhwafu ma akhafu alaikum. Rasulullah mengatakan ini pada para sahabat. Kalau para sahabat itu sirkul akbar itu nggak mungkin. Kalian sudah bisa. Tetapi saya paling takut adalah syirkul asghar. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Ria. Ria itu ingin dipuji, ingin tenar, ingin ini itu, ini. Nah, itu termasuk percikan-percikan yang mengganggu keikhlasan kita. Ya, ya mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang bisa menghindari hal itu semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Syukran kasih Ustadz, Masya Allah. Ustadz, lau samahtum Ustadz, Ya. mohon doakan kami semua Ustadz di penghujung Oke. acara ini Ustadz. Oke. Yang Ya, terakhir, boleh yang teman-teman terakhir ya, aminkan yang bersama. terakhir. Ya. Bismillah Ustazah, pokoknya ingat al-ibadatu ini makulah wa ghairu makulah, itu ingat betul, makulah makulah. Kalau merasionalisasikan ibadah makulah, hati-hati, ya kan? Kemudian menghitung-hitung ibadah makulah, dihitung dengan keikhlasan juga harus hati-hati. Maka kita komitmen bahwa profesi apapun juga yang kita jalani adalah sajadah kita. Maka kita jaga kesucian sajadah itu agar bisa tetap kita pakai. Kalau sajadah itu memang sudah kotor, susah, curan-curan, dan akhirnya membuat kita masuk neraka, ya baru sajadahnya itu kita buanglah, kira-kira gitu. Jangan lupa menabung doa, menabung amal soleh. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan itu semuanya berat bagi anak-anakku dimanapun di profesi apapun juga, karena kalian sudah mengalami, maka kami hanya bisa mendoakan saja. Amin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi na'ama yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa syal karim wa 'azimi sultani. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibadu wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. نعوذ من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubuna quluba ikhwana wa quluba usratina wa quluba ahlina ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma sahil umurana wa yassir a'malana wa haqiq amala ya Allah fi tangdimi wa idarati usratina wa ailatina fi tangdimi wa idarati ma'ahidina wa muassasatina ya Allah wa masna'ina ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir inna dzalika 'alaika yasir wa la haula wa la quwata illa bika Allah. Allahumma arzuq li kulli wahida min khirrijati kontoril banat allati lam turzak bi zawjin. Allahumma arzuqhunna ya Allah zawjan salihan aliman qanitan mujahidan qurratan lil muttaqina imama. Allahumma arzuq li kulli wahidatin minhunna min banati khirriji kontoril banat ya Allah allati lam turzak bidurriyatin warzuqhunna ya Allah durriyatan salihin wa salihat alimin alimat qanimin wa qanitat mujahidin mujahidat qurrata a'yun lil muttaqina imama basatan fil ilmi wal jismi qurratan lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajin wa dhurriyyatina wa dhurriyyati khirriji wa khirrijati kontor qurrata a'yun wa syamlil muttaqina imama. Allahumma ya Allah in kana lahunna min banatin ya Allah mushkilatan fi baitiha mushkilatan fi maktabiha mushkilatan fi makani syughliha ya Allah altuf bihinna wabil muslimin altuf bihinna ya Allah ya latif altuf bihinna ya latif altuf bihinna ya Allah sahilhum wa farrij hammahum. Allahumma halil mushkilatahum ya Allah halil mushkilatahum ya Allah wa thabbit qulubahum ala dinika wa ala ta'atika wa ala ikhlasika ya Allah. Ya Sami, Ya Alim, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Alim, Ya Qawi, Ya Matin. Wa la hawla wa la quwata illa bika ya Allah. La hawla wa la quwata illa bika ya Allah. Allahumma barik lana wa li banatin ya Allah wa li hirrijati kuntur lil banat ya Allah. Barik lana wa lahunna fi manazilihinna fi makani wadha'ifinna fi dzurriyyatihinna fi a'malihinna fi wadha'ifinna wa fi arzakihinna wa fi auladihinna fi banatina ya Sami barik lahunna wa barik lahunna ya fi khatawatihim min ajlil islam min ajli tarki Allah wa waffiqhunna ya Allah kama tuhibbu wa tardah wa ila ma fi salahu anfusihinna wa ila ma fi salahu usratihinna wa ila ma fi salahu mujtama'ihinna ya Sami ya Alim ya Mujib as-sa'ilin wa la hawla wa la quwata illa bika Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas segala ujangan nasihat bagi kami. Ya Allah. Terima kasih akhwati. Ustadz, boleh sekali kami mau screenshot dulu Ustadz. Oh iya. Ya. Boleh teman-teman? Kita screenshot dulu. Ya. Wahid, Isnin, Salasa. Oke. Lagi ya, karena ada banyak nih, alhamdulillah, yang datang ikut serta Zoom kita pada malam hari ini. Ada 80 peserta, Ustadz. Alhamdulillah. Wahid, Isnin, Salasa. Oke. Terima kasih banyak, Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh teman-teman boleh Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Sehat-sehat Ustaz. Ustaz. Ustaz.
Mohon maaf Ustadz kalau kami banyak Ya. salah ya, Ustadz. Ya, saya keluarkan. Silahkan kalau mau dilanjutkan. Saya keluar. Masih lanjut Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Senang lihat teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman, jangan keluar dulu ya, karena ada beberapa pengumuman, terutama untuk Tahyas Berbagi. Alhamdulillah, Tahyas Berbagi sudah ada beberapa donatur ya, yang ingin berbagi kebahagiaan juga. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, jika ingin ikut berbagi juga, boleh ke rekening Nia Kurniawati Solihah ya. Nanti disematkan oleh EI di grup EI, sematkan lagi EI. Karena mungkin banyak teman-teman yang melihat selama ini mungkin nggak tahu, ke-skip dengan banyak chat di grup. Lalu akan ada lagi kajian Tarhib Ramadan. Jadi jangan cuma hari ini aja yang penuh ya. Karena biasanya cuma 20 mentok-mentok. Ini alhamdulillah sampai 80. Kemarin lupa. Barakallah, barakallah. Ini berapa kali lipatnya ya? Insya Allah. Karena moderatornya Padahal moderator. bukan, padahal narasumbernya juga nggak kalah bagus. Enggak, karena moderatornya. Moderator memang. Insya Allah, terima kasih banyak loh teman-teman sudah datang. Aku dredeg loh. Ih, seneng ya ngeliat wajahnya. Mohon maaf teman-teman. untuk pertanyaan yang belum dijawab ya, saking banyaknya. Itu yang diberikan ke Ustadz itu banyak loh. Tapi sama Jangankan beliau, Dedi, Yana aja. sama beliau di ringkes. Padahal ada banyak banget 2 lembar. Tanya Esmaya. Ya, benar. Belum pertanyaan susulan. Insya Ya Allah. mohon Jadi maaf yang belum karena waktu ya, teman-teman, karena waktu. kasihan juga udah sejam lebih kan. Kalau ada pertanyaan lain mungkin nanti boleh ke Bunyai Esma ya. Dia ada jalan tolnya nanti langsung dijawab. Ya, Masya Allah. Ada pengumuman lagi mungkin?